Ya termasuk misalnya aku dituduh lesbian gitu. Terus kayak aku bingung sendiri kenapa aku jadi dituduh lesbian ya gitu. Apa hubungannya Hanya gitu. dari komentar itu Iya, kemudian iya, aku menyimpulkan bingung banyak banget. hal. Posisinya aku sense sosialnya tuh mungkin bisa dikatakan waktu itu bukan cuma minus ya, maksudnya nggak ada lah gitu. Bukan cuma kurang maksudnya, tapi banyak orang tuh nggak ngerti kalau justru yang mau mengubah hukum itu Ayla gitu. Jadi yang dikira mau mengubah hukum aku. Nah itu tuh aku kaget banget ya. Ternyata audiens kita literasi terhadap hukumnya ini tuh ternyata belum cukup lah gitu untuk mendiskusikan ini gitu ya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Ruang Dialektika kali ini kehadiran tamu yang menurut saya sangat istimewa karena sepertinya ini tamu Ruang Dialektika pertama yang kalau dari sisi usia gitu ya, tanpa bermaksud ageism gitu ya, tapi yang cukup muda dan dikenal mewakili suara-suara kalangan muda gitu. Tapi bukan hanya soal isu-isu yang dialami kaum muda saja, tapi isu-isu besar. Salah satunya mungkin yang membuat kami sangat tertarik dengan tamu kita kali ini dan circle mereka adalah concernnya tentang pendidikan yang itu ternyata bukan persis sebuah konsep yang ya mereka mungkin muda dan mempunyai banyak visi yang katakanlah berinteraksi dengan metode-metode modern, tapi justru mengambil dari banyak pelajaran dari salah satu tokoh founding father kita bahkan yang mungkin paling progresif yang itu juga kebetulan mewariskan banyak sekali pemikiran yaitu sosok guru bangsa, bapak bangsa, bapak Republik karena peran beliau dalam proses pemikiran lahirnya bangsa kita yaitu dari sosok Tan Malaka sehingga kemudian tamu kita ini dengan teman-temannya melahirkan yang dikenal dengan Malaka Project. Tanpa berpanjang kata, kita sambut tamu Ruang Dialektika kali ini, Kania Cita Irlani. Iya, Saya Kania nyebutnya Mbak atau Neng atau Kania aja nggak apa-apa, Kania, Mas Win. oke. Kania. Kaneo. Ya. Irlaninya itu dari mana? Kata itu banyak yang tanya juga loh. Oh iya. Ada. Ya makanya jarang aku pakai soalnya jadi kepanjangan terus Oh, gitu ya. kadang-kadang orang ngiranya itu tulisannya airline. Jadi mikirnya nama perusahaan pesawat. Irlaninya tuh dari ibuku dulu Oh, pernah nama ibu. jualan, bukan dia pernah jualan Gucci. Terus salah satu pelanggannya tuh banyak pelanggannya tuh orang Irlandia. Oh, gitu. Itu waktu hamil aku kayaknya, makanya terus jadi kepikiran namanya dikasih ada Irlannya terus jadi Irlani. Jadi Gitu. itu lokalkan Ireland ya. Mungkin ya, jadi Irlani Jadi ya. Irlani gitu ya. Cuman tetap dikasih ada E-nya biar ada Oke. mungkin estetik ya. Bukan karena ada keturunan dari Irlandia tapi enggak ya. Enggak. Oh, oke. Enggak ada. Berarti Jawa. murni produk dalam negeri gitu. 25% Batak, 75% Jawa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Sama-sama Mas Win, makasih banyak juga udah diundang ke sini. Karena ini kami nyebutnya ruang dialektika karena berharap diisi sebanyak mungkin tema-tema yang itu ya mungkin nggak hirup-hirup politik doang. Mungkin awal-awal itu kemarin kita hirup ke politik karena memang arus besarnya lagi rame kan masalah Pemilu ya. pemilu. Tapi pasca pemilu Sampai ini pasca pemilu kemarin juga sempat ada isu-isu. ya kami nggak ingin terjebak di isu-isu yang politik doang gitu, tapi kemudian meluangkan dengan banyak. Nah makanya kemudian suara-suara seperti Kania ini akan sangat penting karena nanti benar-benar bisa mewarnai gitu. Oke. Karena ini tamu pertama, kesempatan pertama mungkin kalau nggak berkeberatan, saya ingin agak sedikit biografis gitu ya tanya. Boleh Sebelum Mas Malaka Win. Project-nya gitu ya. Boleh Mas. Karena orang kemudian kenalnya mau nggak mau mungkin bagi banyak pengikut atau ininya Kania lebih dulu awal itu mungkin sebelum terkenal ya. Itu rame di ILC itu kasus. 2017 ya itu. Saya nggak tahu itu nyebutnya sebuah apa istilahnya sebuah gimmick atau sebuah blunder saya nggak tahu, tapi kemudian bagi saya pribadi
yang juga cukup lama mengikuti masalah-masalah advokasi seputar LGBT itu sangat kaget waktu itu. Wow sekali, wah ada anak muda Indonesia, jangan-jangan memang kita ruang overtone-nya sudah mulai terbuka nih, jangan-jangan di anak-anak muda sudah mulai toleransinya dan sebagainya sudah mulai bergeser. Tapi kan itu tidak pandangan yang mainstream diterima oleh publik gitu. Iya. Dan kan dia mengisi ruang itu. Itu ceritanya gimana itu? Kok berani Iya. sekali gitu? Nah itu dia ya. Mungkin pertama aku mesti koreksi dulu kata berani Oh ini. gitu ya, oke. Karena kalau orang berani itu kan kalau dia udah tahu risikonya apa gitu ya Mas. Apa yang dihadapi gitu. Iya, apa yang dihadapin, dia lakuin, ngambil resiko itulah orang berani ya. Misal orang panjat tebing, dia udah tahu nih, ini ada resiko jatuh, bisa luka atau Ya, bahkan ya. meninggal Dia gitu tetap kan. aja gitu. Dia lakuin. Nah, kalau aku tuh posisinya aku sense sosialnya tuh mungkin bisa dikatakan waktu itu bukan cuman minus ya, maksudnya nggak ada lah gitu. Bukan cuman kurang maksudnya, tapi bahkan bisa dibilang nggak ada. Aku tuh secara natural, maksudnya kayak bawaan sih, maksudnya dari kecil beda dengan adik-adik aku yang lebih punya sense itu gitu. Kalau aku sulit mengerti orang lain tuh kayak gimana gitu, terus suka nggak nangkep norma sekitar, Gila, agak-agak asosial gitu ya. agak-agak asosial kali ya mungkin sebutannya. Dan memang pada akhirnya kan aku juga pada saat udah kuliah gitu juga semacam kayak didiagnose gitu ya sama orang psikologi gitu kayak lo mild Asperger deh gitu. Oh, Jadi kayak emang ada spektrum lah gitu oke, ya. oke. Nah jadi aku tuh nggak tahu orang lain cara mikirnya gimana gitu. Apalagi ruang publik sebesar itu. Iya, apalagi ruang publik ILC sebesar waktu itu. kan Iya, itu kita kan. belum medsos belum terlalu banyak, Iya, podcast ini belum, sehingga kemudian suara ILC itu kan benar-benar besar sekali ininya ya ekornya. bahkan aku di sosial media sendiri reach aku juga belum segede itu gitu kan. Maksudnya aku baru paling berinteraksi sama mungkin 4.000 5.000 audiens gitu kan. Teman-teman real jangan-jangan gitu. Teman-teman real juga itu pun aku aja nggak ngerti. Aku aja sering dibully, dimusuhin gitu-gitu. Mungkin karena aku salah paham ya sama orang gitu dan nggak ngerti tata krama, nggak ngerti ya unggah-ungguh gitu. Maksudnya harusnya gimana sih bersikap Ya. di ruang sosial gitu kan. Nah jadi waktu ke ILC sebenarnya aku nggak tahu ini risikonya tuh kayak gimana dan maksudnya bahkan aku nggak kepikiran sama sekali untuk memikirkan misalnya ini audiensnya siapa gitu kan. Sedangkan itu TV nasional kan. Jadi reach-nya pasti mungkin puluhan juta bahkan mungkin ratusan juta gitu. Jadi benar-benar kayak terjun ke situ tuh agak buta gitu. Buta itu flying blind. Cognitive mappingnya nggak Aku ada gitu. bener-bener nggak ada cognitive mapping. Mas Ade Armando ngontak aku siangnya. Oh, Jadi bayangin itu di hari H. Mas Ade Armando. Mas Ade Armando di hari H aku diteleponnya. Jadi Mas Ade Armando itu dosen FISIP ya, dosen fakultas waktu aku. itu Kania masih kuliah ya? Aku di FISIP, sebenarnya itu udah tahun terakhir sih. Jadi kan aku angkatan 2013. Jadi kelas tuh udah hampir nggak ada gitu. Tinggal Jadi aku nyelesain tinggal nyelesain skripsian ya. skripsi ya. Nah, jadi sebenarnya aku udah jarang ngampus, cuman aku udah kenal lah gitu ya sama beberapa dosen kan termasuk Mas Ade. Kemudian aku ditelepon itu Diajak siangnya, iya ditanya kan malam ini ada diskusi tentang judicial review pasal zina gitu. Mau ikut nggak gitu? Soalnya yang dari sisi yang kontra itu kurang kata dia gitu. Terus aku oh ya ayo aja. Karena aku biasanya juga gitu orangnya, maksudnya speak my mind aja gitu di mana-mana kalau ditanyain opini Tapi aku ngomong bahwa aja. saat itu ada pembahasan tentang judicial review itu sudah paham, sudah tahu sebelumnya, atau pernah ada interaksi dengan Mas Ade untuk membahas masalah itu? Jauh sebelum itu aku cuman pernah dengar AILA-nya justru. Jadi aku pernah dengar ada kelompok AILA mau revisi gini-gini gitu doang. Tapi aku nggak tahu kalau akhirnya beneran dia bawa ke MK gitu-gitu. Itu akhirnya baru hari itu pada saat aku mau diskusi aku baca gitu. Aku baca-baca oke gitu kan. Terus penolakannya kan juga sebenarnya normatif lah gitu. Maksudnya dari sisi MK-nya kan bilang ya kita negatif legislator. Jadi kita nggak bisa bikin norma baru gitu-gitu kan. Jadi silakan dibawa ke DPR. Ya. Nah, kayaknya banyak orang tuh nggak ngerti kalau justru yang mau mengubah hukum itu Ayla gitu. Jadi yang dikira mau mengubah hukum aku. Nah itu tuh aku kaget banget ya. Aku balik lagi mungkin tadi cognitive mappingnya. Aku nggak tahu ternyata audiens kita literasi terhadap hukumnya ini tuh ternyata belum cukup lah gitu untuk mendiskusikan ini gitu ya. Jadi waktu aku ngomong gitu kan, aku tuh bingung sama semua responsnya karena waktu di forum itu bahkan sudah kerasa. Di forum itu sih enggak, kalau di forum itu aku cukup ngerti, maksudnya
ini kan kubu yang pro, pokoknya kan pasti mereka bakal berusaha supaya disetujuin dong Iya, iya, iya. idenya kan. Jadi aku ngerti kalau dia bakal berargumen gini, oke gitu. Cuman lebih ke nggak ngerti audiensnya, maksudnya kenapa audiensnya nangkepnya gini gitu. Itu yang aku lebih kaget di situ sebenarnya. Respon audiens. Iya, respons audiensnya lebih kayak komen-komen apa kayak gitu yang aku dituduh macam-macam yang aku nggak itu gitu kan. Ya termasuk misalnya aku dituduh lesbian gitu. Terus kayak aku bingung sendiri kenapa aku jadi dituduh lesbian ya gitu. Apa hubungannya Hanya gitu. dari komentar itu Iya, aku menyimpulkan bingung banyak banget hal. menyimpulkan itu. Terus aku dibilang mau legalisasi pernikahan sesama jenis gitu-gitu. Padahal balik lagi, aku di situ posisinya justru yang berdiri bersama hukum yang ada. Aku nggak lagi mau mengubah hukum gitu. Dan itu kayaknya nggak ditangkap dengan baik gitu ya. Dan lebih lagi mungkin ada juga faktor itu kayaknya udah mulai ada mobilisasi menuju pemilu. Jadi Isu-isu yang sedap untuk dibahas di media iya, gitu ya. beberapa isu kayaknya memang ada troops cyber tertentu lah ya, maksudnya akun-akun tertentu memang sedang memusatkan masa yang seperti ini Kan gitu. yang kemudian masuk di putaran pertarungan Iya, iya, aku tiba-tiba jadi bandulnya aja sih gitu buat gitu. Tapi ya udah, it's just ya kebodohan masa muda ya, masa nggak ngerti, masih masih ignoran, masih nggak ngerti banyak hal dan ya akhirnya jadi pembelajaran sih. Gitu. Tapi lesson learn pentingnya. Lesson pentingnya adalah sangat penting betapa pentingnya belajar empati gitu. Iya, jadi sepenting itu sebenarnya untuk memahami orang lain dengan baik sih. Tapi itu kemudian ini nggak jadi semacam founding moment untuk ya aku sebagai public speaker dalam tanda petik kayaknya memang harus mulai banyak belajar, mulai apa yang diomongin itu juga harus memperhatikan apa perdebatan yang sedang terjadi, peta audiensnya kayak gimana. Balik lagi ya kalau di sudut pandang aku yang waktu itu yang belum belajar empati kayak sekarang, maksudnya aku udah mulai lumayan belajar gitu tentang manusia gini-gini, aku nggak kepikiran ke situ sama sekali gitu. Waktu itu ya. Kayak aku bahkan masih belum Masih kaget aja ya. iya Kok belum segini ngerti. banget reaksinya gitu. Iya, justru yang aku masih hadapin di situ lebih kayak oh aku keamanan aku ternyata terancam nih gitu karena banyak pesan-pesan ancaman kan. Oh, sampai ada yang mengancam personal itu. Iya, aku katanya mau didatengin sama salah satu ormas. Tapi bukan yang, jadi kan aku waktu itu tinggal di Depok. Tapi dia bilang dia bakal datang dari cabang kota lain dari Orang Madura. Depok, tapi nggak Iya. tahu diri gitu ya. Iya, 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 Nggak iya. tahu Aduh, kalau nggak Depok itu kota syariah nggak macam-macam gitu nggak ya. paham norma banget nih orang. User ini nanti gitu. Iya, makanya lucu banget. Jadi itu selama beberapa, kayak semingguan lah ya, aku nggak keluar tuh, nggak keluar ini, aku nggak berani, nggak keluar dari tempat aku tinggal. Terus ya teman-teman aku sih banyak yang support lah gitu kayak kalau misalnya butuh bantuan, butuh apa segala macam gitu. Tapi ya udah aku intinya komunikasi aja sama teman-teman terdekat. Tapi emang fokusnya aku di situ lebih ke situ sih. Jadi lebih kayak ya aku aman aja dulu gitu. Soalnya aku juga kaget Itu oh bisa kayak gini. apa istilahnya pengalaman di cancel pertama kali gitu ya. Di cancel. Sebenarnya kalau di cancel di dunia nyata di mana semua angkatan bully aku tuh aku udah pernah ya pas SMP. Oh gitu. Jadi itu bukan pengalaman di cancel pertama, cuman bahwa itu pengalaman yang lumayan paling bikin deg-degan, maksudnya paling bikin kayak Karena ini kayak ada beneran resiko mengancam iya beneran ya. beneran terancam gitu, maksudnya keamanannya itu di situ sih gitu. Tapi syukurnya sepertinya ya ini saya menyimpulkan itu tidak kemudian apa mendiscourage gitu ya, menghalangi atau ini untuk kan ya berikutnya juga masih tetap berkecimpung di dunia-dunia itu kan untuk tetap menyuarakan pendapatnya, tetap di banyak kesempatan dulu. Iya, iya balik lagi sih kalau itu kan pertama lebih kepada karena aku juga nggak terlalu ngerti orang-orang dan jadinya nggak terlalu mikirin juga. Jadi mungkin nggak di situnya yang bikin aku nggak terlalu terdampak yang kayak oke, aku harus selesai di sini nih karena maksudnya masyarakat udah kayak gini-gini. Kan itu kan kalau misalnya orang yang punya sense sosial yang tinggi gitu ya, mungkin bakal kayak gitu ya. Kayaknya nggak bakat politik ini mbak Kania ini. Iya, kalau aku iya. Usia itu nggak terlalu ngefek gitu ya. Iya, iya, makanya kecuali aku belajar dulu gitu kan. Namanya kalau sekarang udah lumayan lah gitu, udah lumayan ada skillnya gitu dan sensitivitasnya gitu. Jadi kalau aku ngalamin itu sekarang, mungkin dampaknya aku bisa terdiscourage atau kayak memikirkan ini apa saya harus stop di sini misalnya gitu. Tapi kalau waktu itu aku yang waktu itu ya nggak bisa berpikir ke situ gitu karena aku nggak punya sense itu untuk melihat bahwa ini tuh aku tuh dapat
attack yang kayak gini nih gitu maksudnya, dan aku dapat persepsi yang kayak gini-gini, itu aku kan belum punya skillnya untuk melihat itu gitu. Itu akhirnya sempat sampai berapa lama berlangsungnya perasaan ya sampai terancam macam-macam dari itu? Atau suara-suara yang masih sering Sebulan sih mungkin ya, sekitar sebulan. Aku sempet yang kayak aku ke mall, aku ditunjuk-tunjuk sama ada masih gerombolan, ada gitu. iya iya, segerombolan ibu-ibu waktu Wah, itu. ini nih yang mau melegalkan. Iya, ini nih yang mau Ini bikin gay anak-anak ini bisa mau menikah ini gini-gini. gitu. Iya, kayak aku sampai ya ampun gitu, padahal aku Juru cuman bicaranya siapa gitu iya, ya. padahal aku cuman mau pertahanin KUHP yang udah ada doang gitu. Aku juga bingung ya gitu. Mendapatkan pengalaman langsung seperti itu di usia awal dalam proses kemudian menjadi public figure, pemikir itu apa istilahnya? Apa yang kemudian menjadi semacam pelajaran penting kaitannya dengan publik Indonesia, kaitannya dengan apa ketika menyampaikan gagasan, ketika menyampaikan, ada nggak yang bisa dibantu di-share ke kita saat itu kira-kira, ya selain tadi ada masalah momen politik misalnya gitu ya, tapi kan mungkin bisa dibayangkan sebenarnya tingkat toleransi masyarakat kita terhadap sebuah isu yang katakanlah kontroversial itu ternyata ya kupingnya tipis-tipis semua gitu. Atau jangan-jangan ya udahlah biarin kalau itu rame di medsos doang nggak ada efeknya ini. Oh, em, sebenarnya kalau balik lagi, kalau aku yang waktu itu sih aku nggak dapet lesson learn apa-apa karena aku belum ngerti caranya memahami Iya, iya, masyarakat tuh kayak tadi sudah gimana. disampaikan. Mm-mm. Maksudnya mungkin Tapi agak kalau aku sekarang, agak reflektif ya ngeliat ke belakang itu kayaknya. iya kalau kalau misalnya aku yang sekarang ngelihat ngelihat momen itu, em, jadinya sebenarnya to be expected gitu gitu. Kayak misalnya dari sisi literasi dasar gitu kan. Sebenarnya kan kita punya banyak ya matriks yang bisa dipakai untuk menjadi benchmark lah gitu. Misalnya, ya kayak kemarin kan mungkin ada data PISA, skor PISA atau skor PIAC itu kan tes Ya, baca, tes numerasi, gini-gini. Terus rata-rata IQ itu kan menunjukkan general kognitif lah, general kognitif skill kira-kira seberapa gitu kan. Bukan berarti orang ada capital segitu selamanya segitu sih gitu ya. Maksudnya mungkin itu bisa dikembangin segala macam, tapi kan itu fakta lapangan yang ada gitu ya saat ini. Jadi kemungkinan besarnya efeknya adalah dalam memahami suatu isu mungkin jadi terjadi banyak salah paham atau kurang tepat dalam melihat ini sebenarnya bukan di sini masalahnya tapi di sini gitu, memahami relevansi dan lain sebagainya. Nah, terus memang di luar itu, nah gimana pun juga kita harus akuin bahwa ada faktor juga latar nilai-nilai yang dominan ya gitu di sini, yang membuat isu tertentu sudah mutlak salah berdasarkan kerangka pikir dari nilai-nilai ini. iya. Kayak gitu. Nah, ketika sesuatu itu mutlak salah dan kita mau bilang ini sebenarnya nggak salah loh, misalnya ya, kita mau bilang ini Kan sebenarnya memang nggak salah. harus lah itu Nah, itu ya nggak bisa caranya langsung frontal gitu. dan dengan rasional gitu dalam tanda kutip, langsung dengan argumen itu tuh nggak bisa kayak gitu. Makanya kan kayaknya ada juga yang pernah nulis artikel atau buku, aku lupa, pokoknya kayak bukti itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi maksudnya memberikan lebih banyak, orang kalau udah beriman gitu, iya, memberikan lebih mau banyak bukti atau lebih banyak dikasih data apapun atau lebih gitu ya. banyak penalaran itu nggak membuat orang bergeser dari itu. Jadi caranya Tingkat nggak bisa. resistensinya kan masih Iya, sangat tinggi. caranya nggak bisa dari situlah gitu kira-kira. Nah, itu yang aku pahami sih jadinya. Maksudnya dengan background ini, kalau dibilang tadi apakah kurang toleran gini-gini, jujur aku sendiri sebenarnya bukan termasuk yang apa ya, mengkampanyekan toleransi gitu. Maksudnya toleransi dalam artian tidak mengkampanyekan toleransi dalam artian gini. Aku memang bukan termasuk yang mengajak orang untuk kayak misalnya ada orang yang dalam kepercayaannya dia hal ini salah nih gitu. Nah, aku termasuk bukan yang kayak nggak menceramai gitu. meminta dia untuk menerima hal itu. Kalau memang menurut dia itu salah, ya nggak apa-apa. Maksudnya, ya dia perjuangin itu. Karena juga nggak masuk akal untuk aku meminta misalnya orang yang pro demokrasi untuk misalnya bertoleransi ke fasisme misalnya. Kan itu kan nggak mungkin gitu kan. Berlawanan dengan nilai-nilainya dia gitu. Iya, jadi maksud aku mungkin istilahnya bukan nggak toleran ya, tapi lebih ke arah ya memang dia nggak setuju gitu dengan itu. Jadi kalau ditanya misalnya, apakah untuk topik-topik seperti ini masyarakat kita cenderung tidak toleran misalnya gini, aku mungkin lebih serak menyebutnya ya masyarakat kita pertama memang banyak cenderung nggak setuju
Jadi mutlak nggak setuju. Artinya nggak ada lagi yang perlu Iya, iya, didiskusikan, ya kan? Nah, yang kedua adalah kecenderungan untuk tidak rasional. Jadi kecenderungan untuk membicarakan isu tidak dengan kepala dingin lah gitu. Nah, akhirnya memang nggak bisa melakukan diskusi-diskusi Iya, karena ini kayak kemudian gitu sih. seringkali sepertinya memang kebutuhannya itu bukan memberi semacam argumen balik gitu atau apa argumen pembanding, tapi memberi semacam bahan bacaan yang lain, mungkin bahan-bahan penglihatan yang lain. Yang itu kemudian tanpa nilai ya biar mereka sendiri yang mengkonsumsi gitu, mengasup itu, tanpa kita kemudian dalam tanda petik memberikan semacam apa ceramah untuk ini loh penting ini loh kenapa kalian harus membaca ini. Karena itu Ya, kemudian bagi saya kemudian ya ruang-ruang diskusi itu kan ruang-ruang publik itu yang dibuka menjadi semacam ini. Nah, kembali ya lagi itu ke masih sulit sih. iya kembali lagi ke ini tadi pengalaman tadi karena kemudian kita belakangan tahunya apa Kania sangat mengadvokasi Tan Malaka. Hmm. Itu kemudian saya sempat kemudian secara reflektif pun melihat jangan-jangan dulu itu ya memang bentuk bentuk realnya prakteknya dia menerapkan Madilog itu ada semacam waktu itu awal-awal. Nah ini mungkin juga bisa diklarifikasi apakah saat itu sudah tahu Tan Malaka dengan Madilognya sehingga Belum kemudian sih. belum Nah, juga ya itu belum. oke berarti memang itu murni memang Kania karakternya Kania sendiri dari awal. Iya, maksudnya itu dia. Aku sebenarnya sangat jarang ya membangun pemikiran aku tuh dari aku baca misalnya buku terus aku jadi mikir kayak gitu. Justru aku tuh lebih sering ya aku mikir kayak gini. Terus Baru tiba-tiba terkonfirmasi dengan iya, tiba-tiba bacaan pas gitu ya. aku baca buku, oh dia mikir kayak gini juga nih gitu. Jadi lebih ke ya aku sepemikiran aja sama ini. Cuman bukan waktu itu aku jadi mikir gini gara-gara aku baca buku ini atau buku itu gitu. Makanya aku tuh paling sulit kalau misalnya disuruh milih mazhab gitu loh. Karena mazhab aku ya aku gitu. Jadi maksudnya mazhab Kania gitu. Ada nggak mazhab Kania? Soalnya aku bikin pemikiran aku sendiri. Jadi ketika aku Itu ngelihat suatu komposit dari berbagai macam. iya, ketika misalnya kalau dari sisi let's say orang-orang libertarian misalnya apakah Hayekian atau ke Rothbardian? Ya, ada pemikirannya Rothbard yang Yang aku setuju, sejalan tapi ada yang ya, enggak ada yang gitu. ada pemikirannya Hayek yang mungkin aku sejalan, banyak juga yang enggak gitu. Jadi Nggak bisa dikotak lah sebagai iya, ini. kritik juga gitu. Misalnya maksudnya kritik dari Marx atau dari Engels segala macam. Ada yang aku bisa setuju, aku ngerti nih, oh maksudnya gini, konteksnya gini ya gitu. Tapi ada juga yang kayak harusnya nggak ke sini misalnya. Nggak sulit jadinya untuk aku kayak struck mengikuti suatu mazhab Jadi dan susah dilabeli juga jadinya. iya menjadi disciple dari mazhab itu gitu. Aku memang nggak kayak gitu sih maksudnya. Dan aku rasa ya pada akhirnya kan seperti Tan Malaka juga tulis ya dalam bukunya. Ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang gitu. Iya, Jadi iya benar. buat apa juga kita mengkotakkan diri Terpatok sama kita ini ya. iya dengan suatu mazhab, dengan suatu ideologi gitu kan yang mutlak gitu bahwa oh ya Jangan-jangan I'm a nanti ada sosialis 10 terus tahun lagi kadaluarsa gitu ya. Maksudnya dengan ilmu pengetahuan yang Ada temuan berkembang, baru, ada dengan apa situasi yang berkembang, karena kritik kan juga nggak serta-merta hanya hidup di dunia ide, dia kan juga bisa kena nih diterapin di realitas. Dari penerapan ini udah ada tektokan lagi, udah ada dialektika lagi gitu kan, tek 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 tek. Ya berarti kan sebenarnya Muncul kita yang harus baru, fluid muncul yang baru aja, ya. gitu sih. Baru kemudian ini pertanyaan, mulai kapan terus kenal Tan Malaka itu? Sehingga kemudian ini kok seolah menjadi semacam live mission gitu ya. Kemarin kalau saya ngelihat mulai dari launchingnya sama saya ngelihat misalnya di tampilan apa Kania waktu di Geolive itu memang banyak sekali apa tema-tema yang dan Ya, itu sepertinya juga sedikit ada juga yang mulai nyinggung. Tapi sepertinya kan sudah terstruktur itu kan mulai di Malaka Project itu baru-baru ini sih ketemu memang. sama teman-teman yang sepertinya juga mereka sama-sama saya nggak tahu nyebutnya fans atau apa gitu ya. Nah itu mulai kenalnya Tan Malaka dan tertarik dengan sosok dan pemikirannya itu mulai kapan berarti? Ya sebenarnya baru kayak 2021 ya ke sini gitu. Jadi baru mungkin 3 tahun, 2 tahun 3 tahun belakangan lah gitu. Dikenalinnya sama Sabda Zenius gitu kan, Sabda pendiri Oh kenal Zenius. duluan si Sabda ya? Iyalah, oh dia kan justru setahu aku salah satu apa ya, mungkin kayak eh, leluhur memetisnya Zenius gitu ya. Itu kan Oh emang gitu. Tan Malaka. Jadi Oke, idenya Zenius itu bukan ide Zeniusnya, tapi terilhami dari semacam nah itu apa? dia, bukan ide Zeniusnya terilhami dari situ, tapi ketika mereka mau bikin platform pendidikan ini, kan mereka pasti bakal punya mazhab pendidikannya Iya, dong. Karena kan iya, pendidikan itu kan ideological iya, ya, iya, jadi iya, harus ada nilai-nilainya iya, apa iya. nih gitu kan.
Nah, ketika mereka lihat-lihat tuh Terilhami sama ternyata Tan. iya memang dekat dengan nilai-nilainya Tan. Tapi mungkin kalau untuk Sabda personally dia mungkin lebih jauh daripada itu ya sebelum dia baca bukunya segala macam. eh Neneknya beliau tuh kayaknya cukup kenal dengan ada relasi dengan Tan Malaka juga gitu. Personal. Maksudnya mungkin berinteraksi lah gitu. Ini harus dia sih yang jelasin. Aku nggak bisa jelasin secara persisnya Enggak, saya gimana. bayangkan kalau neneknya Tan Malaka meninggal tahun 48. Kalau neneknya setua apa sampai bisa interaksi kenal sama Tan Malaka Mungkin secara langsung? aku juga agak lupa ya. Atau Tapi ada hubungan keluarga mungkin ya? Atau nggak tahu. Tapi intinya dia tuh banyak dengar cerita dari pemikirannya nenek itu? Tan Malaka tuh dari neneknya. Jadi jauh Bukan sebelum karena neneknya pakar Tan Malaka, tapi neneknya bukan. kenal Iya, dengan harusnya Tan pernah ada Malaka. interaksi sih gitu. Oh, oke. Nah, Menarik, cuman menarik. iya. Nah, cuman habis itu dia apa namanya? em, baca-baca bukunya, misalnya kayak si Madilognya itu sendiri. Nah, mungkin pas dia udah agak Oke. gede ya gitu. Cuman pas dia masih kecil gitu ya dia Cerita-cerita ini udah kayak dengar cerita. seolah-olah kayak Iya. nenek moyangnya sendiri gitu ya, Iya, kayak udah kakeknya dengar sendiri udah gitu ya. dengar cerita tentang Tan Malaka. Makanya kalau Sabda ya selalu bilang di mana-mana kalau Oke. dia bilang ya gue sih pengennya melihat diri gue seperti kayak cucu memetisnya Tan Malaka lah Oke. gitu. Pengennya kayak gitu. Terutama untuk sebenarnya yang dia masukin ke dalam pendidikan kan emang lebih ke Madilog ya karena Madilog yang lebih apa namanya lebih tepat lah gitu untuk dalam konteks pendidikan lebih fit ke situ tuh Madilog ya kan. Tapi pemikiran Malaka yang lain juga Iya, iya, iya. sebenarnya Nanti dia mungkin agak kita explore lebih detail ya iya soal maksudnya Sabda sendiri apa juga konsep-konsep pendidikannya Tan Malaka baik di Madilog atau yang karya lain. Bahkan misalnya gini, saya pernah tahu baca dulu ya Tan Malaka itu waktu ngajari anak SD yang di Deli Serdang itu diajari nyanyi internasional ya. Yang itu liriknya itu internasional itu diterjemahkan sama ke bahasa Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi lagu lagu internasional itu lagu apa anthemnya ya apa gerakan kiri internasional gitu ya. Orang belakangan nganggapnya itu lagunya komunis, enggak sebenarnya itu duluan ada sebelum revolusi Rusia. aku juga waktu Hari Buruh kemarin ngepost foto di Instagram feed pakai lagu internasionalnya Makanya, nah itu Tan Malaka itu ngajarin anak-anak SD itu dengan bahasanya yang sudah diterjemahkan oleh Ki Hajar Dewantara gitu waktu masih di Deli Serdang. Ya waktu dia masih belum dibuang pertama kali ke Belanda itu gitu. Nah, itu kan bayangan saya itu mestinya ya bagian dari apa istilahnya pengetahuan pedagogiknya seorang Tan Malaka sebelum kemudian Madilog sebagai guideline untuk mengajari bangsa gitu. Ngajarin kelasnya tuh dia sudah punya semacam silabus yang sangat revolusioner gitu. Nah, nanti kita akan bahas itu tapi berarti kenalnya itu lebih banyak karena interaksi dengan Sabda kemudian juga ini gitu ya. Apa kemudian yang menurut bagikannya itu struck the chord gitu ya. Oh, ini keren ini ternyata Founding Father 1 ini. Karena ya kemudian ini bagi banyak orang yang apalagi generasi kami gitu. Kami tuh nggak dikenalin sama Tan Malaka. Tan Malaka itu disembunyiin sama oh Orde iya Baru kan. betul Seolah-olah kemudian meskipun pahlawan nasional tapi pahlawan nasionalnya waktu zamannya Bung Karno kan. Nah, tapi selama Orde Baru itu kalau kebanyakan generasi zaman kami ya nggak yang terlalu diskusi, nggak terlalu ini. Itu pasti nggak tahu atau taunya ya oh ini ininya PKI yang pertama kayak gitu gitu. Nah, bagi generasi kami, bagi kami sendiri secara pribadi apa ya waktu itu kemudian oh ini menarik nih apa ya yang paling struck the chord itu apa ya yang paling paling cocok gitu loh dengan ini sehingga kemudian itu tertarik dengan sosok Tan Malaka. Em, ya sebenarnya sih simpelnya kalau di Madilog kan itu adalah sejarah perkembangan pengetahuan sebenarnya. Jadi di cover belakang buku Madilog yang warna merah itu ini beda ya ini warna itu. Ada aku lupa terbitan mana tapi ada yang warnanya merah tuh covernya. Itu di belakangnya ada tulisan tuh. Intinya di situ Tan Malaka melihat ini adalah sebuah pergerakan pola pikir gitu ya dari logika mistika lewat filsafat menuju ilmu pengetahuan. Menurut aku kalimat ini sih sebenarnya merangkum apa yang beliau tuangkan di Madilog gitu. Sebenarnya pada dasarnya Grand timnya gitu ya. iya sesederhana ya dalam perkembangan manusia awalnya kita membaca semuanya secara mistika. Kita nggak tahu sebenarnya alam ini tuh kayak gimana. Dan dalam perkembangannya kita berkenalan dengan filsafat. Ya dulu-dulu ada Plato segala macam lah yang paling tua ya namanya.
mereka mulai mengajarkan kita untuk kita bisa berpikir kok gitu. Kita bisa coba menalar nih apa yang sedang terjadi di sekitar kita dengan logika gitu kan sebenarnya. Nah, tapi kemudian kita menyadari bahwa logika aja nggak cukup untuk menjelaskan apa yang ada di realita gitu, karena apa yang kita pikir make sense bisa jadi realitanya nggak begitu gitu kan. Kita bisa punya asumsi-asumsi kita sendiri dan akhirnya kita berkenalan dengan empirisme baru gitu, maksudnya pengamatan lah gitu, baru kita berkenalan dengan bahwa oh ternyata cara memahami realita tuh dengan mengamati, dan itulah yang Tan Malaka sebut di bukunya kan ya ilmu pengetahuan atau science gitu. Aku pikir sih poinnya sebenarnya di situ aja, bahwa dengan perkembangan seperti ini kita bisa meninggalkan sebetulnya cara berpikir yang tidak berbasis pembuktian, yang bisa diperamati, yang bisa diuji dan lain sebagainya gitu. Jadi hanya dari apa ini nyebutnya apa ya, kayak semacam apa tulisan di halaman kedua itu ada istilahnya, saya agak lupa ini nggak nyantol. Hanya dari itu kemudian benar-benar menarik secara konsep. Dari epilognya itu ya? Iya. Apa sih? Oh, Bukan ininya dulu, bukan apa namanya, biografinya dulu. Biasanya anak-anak mahasiswa terutama gitu kan, wah biografinya iya Tan. ngelihat bagaimana kiprahnya, kemudian apalagi ada kalau generasi kami itu mungkin ada yang juga terpapar dengan novel Pacar Merah itu misalnya. Itu kan ya meskipun banyak ada fiksinya ya, katanya Riput sih banyak banyak ngayalnya juga. Itu kan keren gitu kan, kayak kayak kalau di Amerika Latin ada Che Guevara, ternyata kita punya gitu yang di Indonesia gitu. Tapi waktu itu kita nggak banyak tahu gitu. Kalau sisi itunya bagikannya duluan mana? Mengenal sisi biografisnya atau sisi pemikirannya? Aku sendiri malah belum pernah ya mendalami biografisnya, Oh gitu. maksudnya iya. Mungkin karena gimana ya? Aku memang bukan tipe orang yang misalnya punya apa ya, imajinasi yang kayak aku pengen jadi begini, pengen jadi begitu gitu ya. Maksudnya misalnya oh pengen jadi kayak si ini, misalnya pengen jadi kayak Pak Habibie, atau pengen jadi kayak tadi Tan Malaka yang aktivis dikenal begini-begini. Nah, aku kan memang nggak pernah begitu cara berpikir gitu. Jadi kalau aku lebih kayak aku pengen kehidupan yang seperti apa dan bagaimana kita menuju ke sana sebenarnya. Dan ketika dalam perjalanan kita mau menuju ke sana ini, aku bisa menemukan ide-ide yang oh ini bisa nih supporting kita ke sana, ini bisa nih supporting ke sana. Dan aku menghargai orang yang membuat ide ini. Iya, iya. Dan buat aku Tan Malaka adalah salah satu orang yang seperti itu. Maksudnya beliau adalah pencetus ide yang menurut aku, nah ini support nih kehidupan yang aku pengen gitu. Aku ngeliat harusnya masyarakat tuh bisa hidupnya kayak gini. Nah dengan salah satunya gagasan beliau ini gitu. Yang buat aku yang paling apa ya brilliant dari apa yang dia lakukan sebenarnya lebih ke konteks waktunya sih. Maksudnya itu sangat-sangat early gitu ya di tahun segitu. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan juga masih jauh sebenarnya. Tapi Tan Malaka sudah firm gitu bahwa kita mestinya mengadopsi pola pikir ilmiah gitu. Sederhananya sebenarnya seperti itu. Iya, iya. Banyak hal memang yang luar biasa dari apa pemikiran itu, selain konteks waktu, konteks historisnya juga gitu ya, dengan berbagai macam keterbatasan kita waktu itu dalam kondisi penjajahan. Tapi poinnya kemudian mungkin pertanyaan saya gini, nggak dalam konteks belajar biografisnya tuh untuk kemudian menjadi inspirasi nanti kita pengen meniru perjalanan hidupnya dia, tapi sebagai seorang pemikir untuk memahami bahwa kenapa dia Kenapa bisa berpikir seperti mendapatkan itu? berpikir, mungkin dipengaruhi oleh apa perkembangan ya historisnya dia tadi, mulai dari kecil pendidikan dan sebagainya, kiprah politik di usia Pasti belasan sih, gitu. maksudnya ya bahkan bukan mungkin lagi ya, maksudnya kayaknya hampir bisa dipastikan lah manusia pasti berkembang dipengaruhi oleh lingkungan tempat dia berkembang. Cuman memang aku kan juga nggak menempuh apa track Jalur atau itu ya. path Ya. untuk untuk mengenalkan Tan Malakanya itu sendiri sebagai orang kan. Maksudnya aku lebih kayak ya aku mau membawa idenya, tapi aku juga bukan jadi kayak akademisi atau pakar yang bisa Tan Malaka. menjelaskan. Iya, yang bisa menjelaskan. Oh beliau waktu itu mikir kayak gini karena gini-gini. Dan aku rasa mungkin ada ya di luar sana yang sudah lebih mendalami. Mungkin yang aku tahu misalnya Bang Hasan Asbi gitu. Kayaknya beliau lah itu salah satu contoh orang yang dia memang membaca banget gitu. Mungkin ya backgroundnya Tan Malaka juga segala macam. Kalau aku memang nggak dalam kapasitas itu juga. Dan bukan itu juga maksudnya poin yang pengen aku ini kan, maksudnya kayak jadi kalau dari tujuan-tujuan aku sendiri
em, apa namanya, aku juga jadi jarang juga membahas bagian itunya gitu sih, makanya jadi belum pernah mengeksplor banget secara Bahwa biografi. kemudian itu ketemu dengan yang bisa dibilang filosofi pendidikannya Tan Malaka yang itu cocok, berarti kan sebenarnya di Kania sendiri itu saat itu sudah muncul, sudah terjadi turn bahwa kayaknya aku suka nih dengan fokus bidang pendidikan gitu. Oh Itu iya, apa atau turning point-nya apa yang kemudian memutuskan wah ini kayaknya turning point-nya ketemu Sabda, dia pendidik, terus aku ngobrol sama dia tentang bagaimana respons masyarakat terhadap begini gitu kan, terhadap ini konten gue kayak gini, ini responsnya kayak gini, gue nggak ngerti nih, bingung nih kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi lagi sharing tentang itu sebenarnya itu semua. Baru akhirnya aku menemukan di situ bahwa akarnya di situ gitu, akar masalahnya semua ini tuh di situ kayak gitu loh. Pada ujungnya sistem pendidikan dasar yang akan menentukan sangat banyak hal lah gitu. Jadi ya aku juga tentunya menghargai ya teman-teman lain yang bergerak di berbagai bidang lainnya ya. Maksudnya kan pasti ada lah teman aku yang bergerak di saling mengklaim bidangnya lebih penting gitu ya. new energy ya, maksudnya new energy, ada yang mungkin di bidang Jangan-jangan politisi konservasi. juga, wah, semuanya harus mulai dari politik dong Iya, gitu. politik apa segala macam. Dan menurut aku ya ini semua juga penting. Maksudnya perbaikan reformasi politik, reformasi sistem kepartaian segala Iya. macam, dan itu pasti ada orang-orang yang memperjuangkan itu juga. Tapi kan pada akhirnya kita hanya bisa memilih ya, mungkin satu atau dua bidang di mana kita bisa kontribusi ya dengan skala keterbatasan kita. Aku pikir pertemuan antara kesempatan, kemudian kemampuan, maksudnya dari sisi akunya juga kayak kompetensinya aku punya, dan yang ketiga adalah dari sisi dampaknya. Maksudnya oh ini bisa menghasilkan dampak yang optimal juga. Jadi akhirnya aku pilih itu gitu. Sampai kemudian ketemu dengan beberapa teman yang melahirkan Malaka Project. Oh iya. Itu prosesnya seperti apa? Kenapa kemudian bentuknya jadi ya Malaka Project itu? Mungkin bisa di-share nggak ininya? Iya, sebenarnya sih kalau ini sederhananya ada teman-teman aku yang punya kapasitas intelektual yang baik gitu ya. Sebentar, yang melahirkan idenya sendiri siapa? Kalau dari yang mungkin publik kenal kan di situ kan ada Ferry, Iya, ada Coki. ya Ferry sih sebenarnya inisiatornya ya. Ferry itu Minang juga ya? eh sorry, enggak deh kayaknya. Oh enggak ya? Bentar. Aku lupa, kayaknya Minang ya. ya dia. Aku juga lupa ya. Tapi yang aku tahu dia dari Jambi, Oh setahu aku. Jambi. Oh oke. Iya, iya. Oke, Cuman oke. kalau apakah ada darah Minangnya gitu ya, itu aku lupa nih. Sorry Fer, nanti mungkin bisa Iya, nanti diklarifikasi. diklarifikasi dulu nih. Tanya dulu Kamu deh ke Ferry. kamu jangan-jangan juga sama-sama cucu ideologisnya. Oke, itu dari Ferry ya berarti yang ide untuk kemudian Iya, Ferry mengkonkretkan Malaka itu inisiatornya. jadi. Nah, cuman maksudnya bahwa ya aku bilang aku mau ikutan kalau konsepnya seperti ini gitu, karena misi pendidikan yang aku bawa gini gitu. Jadi kalau misalnya nggak kayak gini ya ngapain juga gitu aku ikutan gitu kan. Karena kan harus menuju path yang aku bilang tadi, menuju masyarakat seperti apa yang aku visikan sebagai masyarakat yang baik lah gitu. Berapa lama kemudian proses itu terjadi diskusi di antara kalian? Ini Tan Malaka masih update loh. Karena kemudian gini mungkin kan ya bisa dibantu menjelaskan ke publik bahwa kita tuh punya banyak sekali semacam warisan gitu ya. Warisan dari nenek moyang, bukan nenek moyang lah terlalu jauh, apa founding father gitu ya. Ya, Yang kemudian mereka itu para pemikir ketika menjadikan Indonesia merdeka itu terjadi proses interaksi, proses diskus di bidang. Kalau Tan Malaka mungkin sebenarnya nggak terlalu mainstream dikenal sebagai pendidikan ya karena dia juga mempengaruhi politik, mempengaruhi militer. Tapi bidang ekonomi misalnya ada Bung Hatta, di bidang hukum ada Yamin, ada Supomo, Bung Karno juga pemikiran-pemikirannya nasionalisme juga sangat bagus. Tapi kan itu kayak semacam menjadi warisan sejarah doang gitu, nggak ada Nah, ini bagaimana kemudian muncul teman-teman muda ini kemudian merasa bahwa ternyata visinya Tan Malaka atau metode-metodenya jangan-jangan nanti mungkin bisa dijelaskan. Ada nggak yang itu kemudian lo masih nyambung kok dengan tantangan hari ini gitu. Itu prosesnya gimana? iya kalau itu sebenarnya cukup sederhana karena maksudnya gini. em, Saat ini kan sebenarnya udah cukup universal lah, maksudnya cukup banyak, udah cukup disepakati secara universal gitu ya, cara pandang saintifik gitu kan sebenarnya.
Cuman emang ya jadi kalau misalnya kita bertanya apakah ini masih relevan itu kan sebenarnya karena konteksnya juga hidup hari ini itu juga dipakai segala macam, jadi mudah untuk melihat relevansi dari apa yang Tan Malaka katakan gitu. Dan terutama karena itu sebenarnya pada dasarnya kan tadi sejarah pengetahuan gitu yang dimana sampai hari ini juga itu menjadi bagian dari pengetahuan umum, pengetahuan fundamental di pendidikan-pendidikan yang bagus gitu ya. Jadi ketika orang dapat akses pendidikan bagus pasti mereka dapat nih uh, ilmu pengetahuan tentang sejarah perkembangan pengetahuan. Bukan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah tapi ya sayangnya. Aduh. Ya kalau ini mungkin karena keterbatasannya juga ya, maksudnya itu panjang lagi sih diskusinya. Iya, Tapi kita nggak akan iya, iya, sana, iya. nggak Tapi akan pada kritik dasarnya, pendidikan. iya, Mungkin di kesempatan berikutnya. iya. Tapi ya pada dasarnya orang-orang yang mendapatkan akses ke quality education pasti dapat lah ini Iya. materi the history of science, the history of knowledge gitu-gitu ya. Jadi mereka bisa ngelihat bahwa perkembangannya seperti itu yang tadi Tan Malaka ceritain di bukunya. Jadi itu adalah pengetahuan yang umum dibicarakan juga hari ini. Nah, cuman kebetulan aja pas kita ngintip bukunya Tan Malaka, lah ini dia juga ternyata udah ngomongin ini dari dulu. Sebenarnya gitu doang, ya kan. Nah, tapi karena kalau aku pribadi mungkin ini bisa jadi cuman aku pribadi aja yang begini, bisa jadi teman-teman Malaka Project yang lain mungkin berbeda atau gimana. Tapi aku pribadi juga kenapa harus tetap mengangkat Tan Malaka? Ya buat aku sebenarnya ini lebih ke penghormatan juga sih sebagai maksudnya untuk beliau sebagai founding father gitu ya yang kayaknya jarang mendapat tempat untuk diangkat sebagai founding father, untuk diangkat sebagai tokoh gitu. Mungkin juga karena sempat diumpetin ya gitu. Jadi ya buat aku pribadi sih ada sisi itunya juga. Maksudnya secara sentimentalnya kira-kira seperti itu sih. Aku juga pengen bahwa ada juga pemikiran di Madilog yang mungkin aku udah modify lah, maksudnya aku udah nggak persis banget seperti itu karena perkembangan pengetahuan sekarang udah seperti apa, tapi menurut aku tetap bisa kita angkat secara grand desainnya itu masih sangat relevan. Tetap bisa kita angkat sih bahwa spektrumnya tuh ya dia ke arah sana gitu sih pemikiran Tan Malaka ini dan balik lagi karena beliau jarang mendapatkan tempat segala macam dan menurut aku padahal seharusnya beliau dapat gitu ya. Jadi dengan apa yang aku bisa, aku pengen lakuin itu gitu. Iya, sepakat. Kayak gitu sih. Karena kemudian gini, ya ini mungkin nanti saya nggak tahu apakah kemudian ini juga sudah pernah didiskusikan secara serius oleh teman-teman di Malaka Project. Karena bagi saya kemudian ketika ada afirmasi hari ini teman-teman muda ini kemudian mengakui bahwa ternyata bangsa kita ini masih butuh Madilog. Itu menjadi semacam afirmasi bahwa ternyata kita 70 tahun merdeka ini nggak sama sekali bergerak dari apa yang dulu dikritik oleh Tan Malaka gitu. Kita sudah diajari di tahun 45 itu sudah dikasih tahu ini loh kebutuhan kita untuk maju itu. Kita menyelesaikan manusia Indonesia menjadi manusia yang mengatasi berbagai macam keterbatasannya gitu, mulai logika mistikanya sampai pengetahuan sampai pendidikannya untuk menuju masyarakat yang memahami Madilog. Tapi ternyata hari ini masih kebutuhan itu masih sama gitu. Artinya 72 tahun kita merdeka ini pendidikannya nggak menyelesaikan itu berarti. Ya sebenarnya kan nggak usah aku yang komen kalau soal itu ya. Bu Sri Mulyani juga ngomong gitu kan di berita. Ini gimana nih pendidikan anggarannya naik terus tapi outcomes-nya enggak gitu. Jadi stagnansi dan ya itulah ya perkembangan pendidikan yang bisa dibilang mengecewakan. Maksudnya nggak berprogres bagaimana yang diharapkan segala macam itu kayaknya udah banyak yang memotret, maksudnya nggak perlu aku yang ngomong ya, aku tinggal simpulin aja bahwa dari semua ini bedanya gini, ketika yang lain ngomong mereka nggak memberi semacam bantuan kognitif gitu berupa ini loh contohnya konkretnya yang dikatakan 70 tahun yang lalu itu ternyata masih belum dilaksanakan gitu. Kalau teman-teman jelas konkret gitu loh. Ya tapi pada akhirnya aku perlu kasih catatan juga bahwa tadi kan pendidikan itu kan ideologis ya, jadi bisa jadi juga kita nggak berkembang karena mungkin nih ganti-ganti terus ideologinya gitu ya, maksudnya jadi atau juga belum ada yang ideologinya kesini yang memegang kekuasaan misalnya, jadi itu juga sih yang membentuk apa yang terjadi ya. Audiens yang perspektifnya sangat politis akan ngomong wah Kania ternyata mendukung keberlanjutan gitu. Kenapa mendukung keberlanjutan ya? Kan sama juga tapi dia. Enggak. Itu menjadi semacam ini aja lah. Bahwa kemudian
memang harusnya pendidikan itu bukan salah satu bidang yang politis harusnya. Hmm. Pendidikan itu memang seharusnya project apa istilahnya ya, ya project nation gitu ya. Karena kemudian Iya. kan harusnya kita memikirkan yang terbaik dan itu kemudian lepas dari diskusi politik 5 tahunan gitu. Harusnya kayak gitu, tapi memang susah sih kalau dengan, maksudnya kan ya gimana gitu, gimana caranya kita bisa membuat itu terjadi ketika memang memang ada beragam nih mazhab-mazhab pendidikan yang berkembang ya. Makanya kan kalau sekarang ya udah orang-orang bisa masing-masing bikin gerakan pendidikan masing-masing atau sekolah masing-masing. Cuman pada konsep pendidikan publik sebenarnya kita harus sepakatin sih gitu ya, Iya. yang bisa disepakatin bersama Tapi seperti guru apa. guru Umbul kemarin itu sudah ngasih clue bahwa bahkan pendidikan publik aja yang seharusnya diselenggarakan secara apolitis, ya ternyata institusi penyelenggaranya dikuasai oleh salah satu ormas. Yang kayak gitu-gitu kan kemudian menjadi salah satu lagi-lagi ya penghambat atau menjadi penjelas kenapa prinsipnya Madilog itu nggak terlaksana kan sampai hari ini. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kemudian membahas Malaka Project. Ya, maksudnya Apa yang kemudian dibayangkan menjadi ya katakan kalau nggak terobosan karena ini memang inisiatif yang sangat parsial ya kalian dan teman-teman bukan duduk di Kementerian Pendidikan tapi diharapkan kemudian memberi impact ke katakanlah ya masyarakat secara publik secara luas gitu untuk kemudian mengadopsi ini menjadi sebuah sistem pendidikan yang harus kita lakukan. iya, sebenarnya kan pertama kita emang mengusahakan impact itu dari capital yang udah ada di para kreatornya ini kan. Maksudnya orang-orang ini udah cukup punya Sebentar, biar ini 7 orang ya katanya. 9 orang. Oh 9 orang. Oke, selain Kania ada Ya, Ferry, Kania, Ferry, Coki, Coki, ada Jerome, Jerome, kemudian Dea, ada Dea Anugrah, ada Jerome Dea Pauline. Anugrah penulis ya, Ya, Jerome Pauline. Jerome Pauline. Tadi udah ya Jerome Pauline, Iya, sorry. udah. Berarti Jerome udah 5. Fathia Izati. Oh, Ya, Fathia Fathia Izati. Izati yang YouTuber, dia penyanyi juga di kurang band 3. Reality Club. Aurelia Fizal, ada Angelina Bila, sama satu lagi Rizky Ardi Prakoso. Masih muda-muda semua ya, nggak ada yang Ini generasinya ngedrive dari sisi apa elder milenialnya gitu nggak ada ya. enggak. Jadi memang justru kita ke bawah karena yang kelahiran yang paling muda tuh kayak kelahiran 2001 deh harusnya. Nah, jadi sampai ke kelahiran 2001 Iya, iya. tapi ke atasnya emang cuman sampai I think Si Jerome itu ya? akhir 80-an lah, enggak Coki paling Oh, atas Coki kan. malah. Yang paling bawah si Aurel harusnya sih. Aurel sama Angie kayak seangkatan deh. Nah, Oke. gitu. Nggak, artinya memang itu suara-suara apa dengan perspektif yang masih sangat muda sekali ya, Iya, teman-teman. iya, masih sangat Nah, muda. itu kemudian apa yang diharapkan kemudian menjadi dampak yang lebih luas tadi untuk Iya, semua kontennya sebenarnya diarahkan ke meningkatkan literasi dasar, kayak misalnya Ferry waktu itu jelasin tentang prinsip dasar ekonomi seperti apa, Fathia menjelaskan cara kerja MK seperti apa. Ini kan salah satu apa namanya, evaluasi aku juga dari diskusi yang terjadi di masyarakat. Kadang-kadang kita tuh nggak punya pemahaman dasar terhadap isunya, Iya, iya, tapi udah mau berkomentar. Nah, akhirnya biasanya komentarnya itu nggak nyambung dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Nah, jadi salah satu yang kita pengen emang kuatin adalah pemahaman-pemahaman dasarnya ini sih gitu, supaya kita nggak salah paham gitu terhadap masalah yang didiskusikan di ruang publik ya, masalah bersama sih gitu, undang-undang ya kan, judicial review MK segala macamnya. Jadi kita coba pahami dulu nih konsep dasarnya gitu, termasuk tadi prinsip dasar ekonomi segala macam. Terus yang kedua itu dari literasi dasar, dan yang kedua adalah untuk penalaran rasional ilmiah. Jadi emang kalau konten aku spesifik rubriknya memang untuk bagian itu, menjelaskan bagaimana sih sebenarnya cara berpikir ilmiah tuh seperti apa yang bukan cara berpikir ilmiah. itu rasanya bakal jadi porsi yang tema yang paling berat. Iya, cuman emang makanya aku juga nyari cara gimana nih supaya isunya juga lebih santai gitu ya. Tapi kadang-kadang juga aku nargetin pengajar juga sih. Jadi Oke. agak lebih abstrak nggak apa-apa karena aku juga nggak menjangkau langsung nih. Nggak ada semacam kekhawatiran jadinya preachy gitu, jadinya Aku pikir sih semua balik ke cara penyampaian juga ya gitu. Aku juga selalu bilang ya ini sepemahaman yang aku punya ya. Maksudnya bukan berarti ini udah perfect gitu. Maksudnya membuat aku ini lebih ke proses belajar bareng. Tapi Ya, aku ya. pengen kita ke sana kayak gitu. Aku juga bukan yang dengan tone yang kayak oh ini semua salah, ini harus gini-gini. Sebenarnya nggak gitu juga. Cuman lebih kayak mungkin nggak sih sebenarnya bagusan kayak gini gitu. Mungkin nggak sih sebaiknya kayak gini gitu.
Itu yang kedua. Tadi rasional ilmiah ini juga tentunya konsekuensinya nanti ada berpikir kritis. Ya, Jadi ya. kayak menguji, misalnya kayak di kontennya Angie, kita pernah menguji bener gak sih Gen Z itu nggak bisa beli rumah gara-gara kebanyakan beli kopi gitu kan. Ada fact check gitu Iya, ya. fact check apa segala macam gitu sih. Jadi literasi dasar, penalaran rasional ilmiah, dan yang ketiga ia mengusahakan perubahan atau koreksi secara langsung juga untuk kebijakan-kebijakan yang Advokasi gitu jadinya. iya, yang kita rasa oh ini nggak bisa kayak gini nih. Ini kalau secara penalaran rasional ilmiah dan logika yang benar, kebijakannya harusnya nggak kayak gini. Misalnya kayak gitu kan. Eh, Salah satu contohnya misalnya kita kemarin advokasi soal pemidanaannya Fathia Haris. Iya, jadi mereka jurnalis gitu kan. Ikut ya, terlibat ya di Iya, proses kemudian dipidana, kita proses bikin konten, dulu kita datang juga sidangnya gitu-gitu. Dan yang sekarang lagi mau kita suarakan adalah UU penyiaran. Oh iya. Menurut kita juga itu kita Ya, tolak. iya, iya. Kita Itu nggak banyak setuju. sekali yang kena itu, yang kalau ini Iya, menurut nggak cuma menurut teman-teman jurnalis itu sebenarnya, iya, menurut kita ruang-ruang publik. betul itu sangat mengganggu ruang kebebasan Iya. berpikir dan berpendapat yang ada. Dan problemnya yang terbesar adalah track record lembaganya itu selama ini ya kurang baik gitu. Apa yang mereka sensor, apa yang mereka tidak sensor itu nggak berdasarkan standar kualitas yang tepat menurut kami. Absurd bahkan gitu ya. Ya, jadi makanya kalau misalnya diserahkan kekuasaannya ke mereka, ya buat kami ini lebih ke arah kami nggak bisa percayain itu gitu loh. Karena track recordnya menunjukkan nggak pantas untuk dipercaya menurut Kalau saya kita. bahkan khawatirnya Stance-nya. bukan hanya masalah track record, bahkan stand saya sendiri aja sebenarnya itu bagi hari ini dengan kemudian teknologi, medsos, YouTube, ruang-ruang yang itu tidak di luar ranah frekuensi ya, itu sebenarnya nggak masuk akal itu. Iya, betul. Kalau dulu iya TV butuh frekuensi yang TV itu diatur diatur negara. karena dia pakai frekuensi publik. Iya. Ini balik lagi tadi publik privat. Makanya, Ya kan? Ini kan artinya bahkan dari sisi stance itu aja, kita bicara keberadaan lembaganya batasan itu udah propertinya udah nggak masuk akal, bener. Jadinya dia sendiri mungkin apakah mungkin tidak ada diskusi atau gimana yang bicara soal latar belakang kenapa TV itu boleh diatur to begin with gitu kan. Kenapa dari awal itu bisa diatur. Nah, Iya. sebenarnya kan karena itu menggunakan fasilitas publik gitu loh. Itu sama kayak mengatur halte, Iya. mengatur jalan raya, trotoar gitu. Tapi kalau mengatur ini beda lagi. Ini basisnya apa nih gitu kan. Iya, itu juga yang membuat itu kalau itu dari basis hukumnya ya gitu, logika hukumnya gitu. Iya, tapi balik lagi, nah itu salah satu contoh kebijakan yang Akan kami diadvokasi. tolak ya. Jadi kami akan membuat nanti konten-konten. Itu yang ketiga, advokasi. Ada lagi nggak yang kemudian nanti akan dilakukan teman-teman? Sejauh ini sebenarnya 3 ini. Nah, tapi tentunya gini ya, ke depannya untuk bagaimana kita bisa bergerak lebih banyak, ya pasti kita harus mengumpulkan kapital ya, kapital yang lebih besar baik dari secara sosial, finansial maupun politik lah gitu. Misalnya network ke pembuat-pembuat kebijakan juga. Jadi tentunya kita akan mengupayakan ini ke depannya gitu. Nanti jadi teman-teman jangan jangan pelit-pelit ya kalau kita jualan merchandise. Soalnya kita pasti akan membutuhkan itu untuk menerapkan apa yang mau kita terapkan gitu. Maksudnya misalnya bagaimana kita bisa masuk ke pendidikan dasar itu sendiri ya. Iya. Kan ini kan karena orang selalu bilang juga kalau kayak gini mah yang bisa ngakses paling cuma orang yang punya internet gitu kan. Ya makanya supaya kita bisa menjangkau ini gimana gitu kan. Maka kita butuh capitalnya gitu. And that's why kita akan akumulasi ini nih gitu. Iya, Sosial, politik dan financial capital. Karena saya yakin hari ini kemudian apalagi dengan teknologi pasca COVID kemarin kan sebenarnya perdebatan ini kelas online atau offline itu kan sebenarnya sudah nggak terlalu relevan lagi sebenarnya. Yeah. Artinya buktinya bahwa ternyata dengan berdasarkan teknologi dan dengan jangkauannya begitu luas, mungkin kok offline kalau kontennya bagus, kalau ininya bagus. Yeah. Dan itu kemudian kan apa artinya? Dengan ininya teman-teman hari ini itu kan bisa impact-nya bisa jadi jauh lebih gede gitu daripada hanya sekedar misalnya buka kelas sendiri yang secara ini masih sangat mahal secara offline gitu. Iya, sebenarnya kita harus bandingkan adalah kualitas materi dan pembawa materinya ini kan. Misalnya ada 2 pilihan gitu, si pembawa materi A dengan referensi belajar A yang bagus gitu, misalnya bagusnya 10 dari 10 lah gitu kan. Yang satu lagi misalnya 4 dari 10 gitu. Nah, ini kan yang kalaupun misalnya si yang pilihan pertama itu secara online, dampaknya pasti tetap lebih bagus daripada si pilihan kedua secara offline kan. Nah, ini yang orang kadang-kadang membandingkannya tuh nggak equal gitu. Maksudnya nggak apple to apple lah gitu. Kalau asal bandingin cuman bedain offline sama online doang, tapi nggak membandingkan isinya gitu.
Ya tentu saja idealnya ininya bagus 10-10 dan offline. Jadi bisa touch point-nya lebih intens lah Iya. gitu kan. Nah, Tapi tapi kan kalau terbatas sekali iya dengan jangkauan. keterbatasan yang ada, iya maksudnya kita misalnya cuma punya referensi yang bagus ada 10 gitu, padahal kita butuh 1000, ya gimana gitu kan, itu nggak memungkinkan. Itu kenapa kita tetap memilih jalur online gitu, karena tetap ya bayangin kayak misalnya Malaka Project, orangnya 9, kan nggak mungkin kita ngelilingin Indonesia satu-satu gitu kan. Bukan hanya itu. Kalau saya ini balik lagi ke yang sempat disampaikan Kania di awal tadi. Sayangnya pendidikan yang kemudian bisa memadilogkan itu pendidikan yang harus hanya bisa diakses oleh orang-orang yang privilege itu karena itu Betul. mahal. Itu yang aku bilang Nah, tadi, kalau quality offline, education itu. kalau offline nanti pasti larinya ke sana lagi. Iya, ya memang sudah ada sih pendidikan offline yang bagus, yang harganya 200 juta, 300 juta setahun. Iya, jadi nggak ada yang bisa bayar kecuali ya balik lagi orang-orang yang elit itu kan. Jadi kita maunya kan enggak, ini harusnya bisa diakses semua orang gitu kan. Biar bisa jadi beneran jadi public goods gitu. Iya, dan Bisa maksudnya diakses. sebenarnya kalau kita mau bicara perubahan gitu kan, maksudnya kalau dari sisi pemikiran kritis Tan Malaka dan teman-teman yang mungkin terinspirasi juga oleh Tan Malaka dan bergerak di isu-isu bagaimana mengkritisi sistem segala macam, kan kita butuh banyak orang untuk mendorong sistem ini kemana gitu kan. Nah ini kalau misalnya pendidikan yang bagus itu cuma bisa diakses oleh bahkan kurang dari 1% orang, ini nggak bisa dilakuin gitu. Maksudnya mengkritisi sistem. Ya mengkritisi sistem terus sistemnya dikoreksi gimana kalau misalnya SDM-nya tuh nggak bisa membangun koreksi yang bagus juga gitu kan. Nanti kita jadi pindah dari sistem yang jelek ke sistem jelek lagi yang lain gitu. Lingkaran setan lagi. Iya, jadi kan quality dari SDM yang menggerakkan ini juga perlu bagus gitu. Dan inilah perlunya pendidikan yang bagus gitu, pendidikan dasar yang bagus. Dan dengan kondisi sekarang ya kita bisa lihat yang paling optimal adalah perjuangan lewat digital, lewat online gitu. Karena nggak cukup sumber dayanya untuk bisa secara offline masif gitu kan. Ya bayangin aja kalau kita bicara gaji guru aja ya, kita untuk bisa guru yang bagus banget gitu kan, gak mungkin kan gajinya kecil gitu kan. Maksudnya kan ya dia pasti punya pilihan lain dong sebagai orang yang punya kompetensi tinggi gitu kan. Bahkan itu ada problem kemudian banyak guru itu yang kemudian dia itu nggak tahu itu bisa nerima gaji berapa. Itu mengenaskan sekali. Di sekolah-sekolah swasta itu banyak sekali yang hanya jangankan gaji layak itu, dapat gaji berapa sebulan itu dia nggak tahu gitu. Nah masalahnya kalau kita mau kasih gaji, misal ya kita rata aja deh 10 juta deh sebulan gitu kan, dengan jumlah guru 3 juta, itu pun sebenarnya kurang nih jumlah guru ya, dibandingin dengan jumlah pelajar yang membutuhkan sebenarnya tuh. Jadi let's say kita ambil aja 3 juta. 3 juta guru dengan 10 juta per bulan itu berarti setahun udah butuh berapa tuh? Sebulan aja kan berarti kalau misalnya 30 juta dengan gaji 10 juta itu udah 300 berapa? Udah iya 300 miliar, right? Nah, jadi kalau kita kali dalam setahun itu udah berapa tuh gitu yang dibutuhin untuk untuk membayar gaji guru aja. Kalau nggak salah, kalau dihitung setahun itu misalnya 12 kali 3 juta itu kan 306, kira-kira 360 triliun lah gitu dalam setahun. Jadi sorry, berarti tadi bukan 300 miliar. Iya. 300. Kalau di total tuh harusnya 360-an triliun. Nah, 360 triliun itu udah dana pendidikan. Iya, udah separuhnya dana pendidikan. Jadinya kan kita juga anggarannya juga nggak cukup untuk membayar segitu. Jadi kalau kita butuh pendidikan offline dengan level kualitas yang bagus, bayangin aja misalnya guru bisa digaji 20-30 juta sebulan karena kualitas mereka emang sebagus itu, ya duitnya dari mana gitu kan. Nah, maka yang paling memungkinkan menurut kami juga, maksudnya dari Malaka Project juga, that's why kita mengejar banget untuk kita perjuangin deh mendingan online education yang bagus banget kualitasnya gitu. Dan itu membuat lebih aksesibel karena jadinya satu guru bisa langsung ngajar banyak gitu kan. Itu sih memang unit kita ngelihatnya itu jadi jauh lebih kecil kan secara ini. Tapi bukan berarti pendidikan offline harus ditutup gitu ya. Ya pendidikan offline sih jalan, tapi nanti kita coba pisahin nih, misalnya bagian mananya ini bisa nih di-online-kan gitu ya. Nanti bagian mananya inilah yang difokuskan di bagian offline. Misalnya kayak pendidikan empati, social interaction segala macam, kesenian apa kan itu butuh offline ya. Nah, itu udah fokus di situ pendidikan offline ya. Nah, pembentukan kognitif madilognya ini maksudnya logical dan scientific segala macam ini bisa jadi lempar ke online-nya aja gitu. Orang banyak yang bilang juga ya itu mungkin karena lo bisnisnya di online kali gitu ya, banyak juga yang bilang gitu. Lah enggak, justru kebalik, jualan konten gitu ya. Justru kebalik gitu, justru gara-gara kita ngelihat solusinya gini, kita bikin
bisnis di dunia online education gitu. Kalau kita lihat Demandnya, solusinya, iya. ya kalau solusinya kita lihat lain, ya kita pasti bikin yang lain gitu Iya, loh. iya, Justru karena kita ngeliat ini solusi terbaiknya gitu. Kalau misalnya kemarin aku pengen ngurusin 1% orang doang, sebenarnya gampang. Ya aku bikin pendidikan offline aja, aku bikin sekolah offline dengan harga sangat mahal. Aku bisa ajak orang-orang berkualitas ini untuk ngajar di situ, selesai iya, iya, sebenarnya. iya. Kalau kita bicara dari sisi bisnis doang ya. Hmm. Nah, tapi karena aku punya misi pendidikan tadi, ya aku ngelihat memang lebih optimalnya tetap begini karena yang dibutuhkan untuk bisa punya kehidupan sosial yang enak itu harus sebanyak mungkin orang pola pikirnya sehat Iya, gitu. iya. Nggak bisa cuman 1% doang gitu. Kalau 1% doang ini pasti nggak enak juga hidupnya ujungnya, sama kayak di Amerika gitu. Ketika kita punya rumah di Beverly Hills gitu kan, ya sampai kompleks kita tuh emang enak tuh. Mm-mm. Tapi nanti keluar dikit udah chaos semua gitu, udah nggak enak nih gitu kulturnya apa segala macam karena pendidikan di sana sangat-sangat ya tidak aksesibel gitu ya. Jadi yang bagus banget bisa bagus banget gitu, yang kurang banget bisa kurang banget kayak gitulah. Aku untuk closing mau ngasih contoh yang itu mungkin diketawakan untuk generasinya kan ya. Praktek untuk online yang itu kemudian bisa memberi manfaat yang sangat luas itu bahkan pernah kita lakukan justru di zaman Orde Baru. Itu ada namanya tokoh namanya Pak Tino Sidin. Siapa itu? Nanti Siapa ya? teman-teman yang nggak familiar bisa googling cari di YouTube ya. Itu guru Aku kayak harus menggambar, googling dulu tuh. guru menggambar yang itu di ruang ininya TVRI, ruang frekuensinya TVRI, karena TVRI saat itu jadi TV satu-satunya gitu ya. Bisa dilihat di seluruh Indonesia oleh seluruh anak seluruh Indonesia. Yang itu ngasih pelajaran menggambar yang sangat basic gitu, yang itu kemudian karena dia bagus gurunya sebagai semacam apa pengantar mungkin ya. Itu menjadikan semacam skill anak-anak itu rata-rata ininya kalau dia mau mengakses itu, nonton acara itu bagus gitu. Sehingga guru di ruang kelas itu mungkin hanya sekedar mungkin ya menyempurnakan aja secara teknis. Tapi bahwa itu dilakukan zaman belum ada internet, itu online yang pertama. Contoh pembelajaran apa PJJ ya, pembelajaran jarak jauh yang pertama. Itu kita udah pernah punya modelnya. Pak Tino Sidin itu namanya. Mudah-mudahan teman-teman siapa di Malaka Project mau mencari Nanti kita cek ya. inspirasi dari sana gitu Iya, ya. iya. Bahwa kemudian kita itu sebenarnya bisa kok secara kalau misalnya nah karena mungkin waktunya terbatas, maka ruangnya kita tutupkan sekian. Iya, Karena iya, iya. kemudian nanti kalau diteruskan ke isu pendidikan akan sangat Panjang banget tuh, sekali. harus another episode sih. Iya, karena katanya kan dia jadwalnya sangat Oh padat iya, iya, sekali hari gitu ini ya. masih Iya. ada kegiatan Tapi lagi. mudah-mudahan nggak kapok ya kembali Nggak kapok, ke nggak ruang kapok Mas dialektika. Win. Seru banget kok Karena ngobrolnya. banyak sekali yang saya perlu menuntut sebenarnya karena generasi Boleh. kami nggak kenal Tan Malaka, kalian yang generasi yang Boleh diuntungkan dituntut dengan aja. Tan Malaka. Ya, aku juga Tan seneng banget deh. Malakanya harus Karena habis launchingnya Malaka Project, dengar-dengar toko-toko buku pada cerita ke kita katanya ada peningkatan pemesanan pembelian. buku Madilog dan buku-bukunya Tan Malaka meningkat katanya. Bagus lah, maksudnya karena memang itu salah satu bagian dari kenapa Terutama kami ini loh, kalau membawa saya mereka ya bagi nama saya ini. ya mungkin ya bukan dari sisi biografisnya pers ya, tapi kemudian capaian yang tadi defy all out gitu Iya. ya. Generasi itu, Iya. zaman itu teknologi dan sebagainya masih terbatas. Tan Malaka itu waktu pengasingan pertama di Belanda umur 22 setelah ditangkap di Delhi itu, dia diasingkan ke Belanda. Di Belanda karena dia berangkat dari Indonesia itu ketua Partai Komunis Indonesia, dia pas di Belanda saat itu sedang ada pileg. Itu dia diajukan jadi caleg. Caleg di parlemen Belanda, bukan di parlemen Volksraad. Kalau parlemen Volksraad kan ada orang India Belandanya, parlemen di Indonesia. Tapi parlemen di Belanda. Ya. Dan dia hampir terpilih. Pada saat dia masih umur 22 tahun, baru datang ke situ 2 bulan, tapi kampanyenya dan sebagainya luar biasa. Itu dia hampir terpilih di parlemen Belanda itu. Iya. Itu luar biasa gitu. Aku pernah baca kalau itu kayaknya di Wikipedia-nya deh kalau nggak salah. Habis itu Kalau wikinya aja aku pernah baca memang. 2 bulan kemudian dia jadi wakilnya Asia Tenggara di pertemuan Komintern gitu. Nah, maksud saya Hebat. kalau teman-teman Tan Malaka, teman-teman Malaka Project itu serius, harusnya juga sisi-sisi itu Tan juga harus Kita angkat direvitalisasi lah gitu. Nanti kita Jangan lihat. cuma mengambil inspirasi dari sisi sepeda Gojeknya doang karena Ya. Tan Malaka itu sangat luas gitu. Iya, ya, sure. Ya, kita juga berencana Itu nanti. kalau boleh disebut sebagai titipan pesan gitu ya atau klaim. Nanti kita juga berencana ada podcast bahas Tan Malaka, jadi mungkin nanti bisa dibahas di situ. Dan mungkin kedepannya juga bisa ada konten-konten lain yang mengeksplor sisi-sisi Tan Malaka yang Keren. seperti itu ya. Oke. Terima kasih Terima banyak kasih Mas banyak. Win. Terima kasih banyak Terima atas kasih buat waktunya. timnya juga.
Saya Winarko Antiwani, ruang dialektika kita cukupkan sekian, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Pancasila.